Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Aryadi, SCMM, selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan judul kami yaitu pengaruh brand image dan harga terhadap minat beli konsumen kopi jago, studi kasus di area kampus UBSI Keramat 98. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulidina Putri dengan NIM 64232592. Perkenalkan, nama saya Luciano Fitriani Sinurat dengan NIM 64232647. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah dengan NIM 64232574. Perkenalkan, nama saya Sabrina Mandamasela dengan NIM 64232579. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama di sini kita akan melakukan uji validitas yang dilakukan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan uji validitas untuk variabel X1, brand image, dan X2, harga. Penelitian ini menggunakan strategi purposive sampling dengan memilih 63 konsumen kopi jago di Jakarta untuk dijadikan sampel penelitian. Pelanggan kopi jago di Jakarta disurvei secara online menggunakan kuesioner. Data ini 63 responden yang kami dapatkan. Selanjutnya kita masuk ke uji validitas. Apa sih uji validitas? Uji validitas adalah suatu proses statistik yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instrumen penelitian atau seperti kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, di sini ada persyaratan uji validitas. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang kedua, nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, kita masuk ke langkah uji validitas. Yang pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu data 63 responden di Excel. Lalu kita blok dari 1 sampai 63. Kemudian kita copy, kita taruh di SPSS. Nah, kemudian kita klik variabel view. Nah, di sini kita ubah yang di name menjadi variabel X1.1 sampai X1.5. X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5. Di sini kita ubah variabel X1. Kemudian ini kita ubah menjadi X2.1. Di sini X2.2, X2.3, X2.4, X2.5. Di sini kita ubah juga variabel X2. Ubah juga Y1 sampai Y3. Y3. Di sini variabel Y. Kemudian kita klik data view. Kemudian kita klik analyze. Kita klik correlate. Terus kita klik bifurcate. Kemudian kita pindahkan variabel X1 sampai variabel X1.5 ke sebelah kanan.
variabel X1-nya juga. Kemudian kita ke centang present, terus flag significant correlation. Kita klik OK. Kemudian kita mendapatkan hasil dari X1 tuh brand dan image. Selanjutnya kita masuk ke uji variabel X2. Yang pertama kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian kita klik preferred. Nah, di sini kita pindahkan X2.1 sampai X2.5 ke samping. Dan kita pindahkan juga variabel X2-nya ke samping. Kemudian kita klik person, kita klik juga flag significant correlation. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada hasil dari uji validitas untuk X2, yaitu harga. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari uji validitas. Kita dapat lihat pada kolom antara masing-masing indikator atau X1.1 sampai X1.5 dan X2.1 sampai X2.5 terhadap variabelnya, yaitu variabel X1 dan variabel X2 pada tabel yang telah kita output ke SPSS. Nah, nilai yang digunakan adalah percent correlation. Nilai percent correlation dibandingkan dengan R tabel. Karena jumlah respondennya adalah 63, maka DF-nya N dikurang 1, dikurang 2 sama dengan 61. Berdasarkan tabel R, nilai R tabel untuk DF-nya 61 pada taraf signifikasi, yaitu 0,01 atau dua arah adalah 0,325. Nah, di sini ada hasil correlation variabel X1, yaitu yang pertama X1.1 terhadap variabel X1 adalah 0,363, dan yang kedua X1.2 terhadap variabel X1 adalah 0,365, dan yang ketiga X1.3 terhadap variabel X1 adalah 0,364. Yang selanjutnya yang keempat X1.4 terhadap variabel X1 adalah 0,622. Yang kelima X1.5 terhadap variabel X1 adalah 0,462. Selanjutnya di sini ada juga hasil dari correlation variabel X2. Yang pertama X2.1 terhadap variabel X2, yaitu nilainya 0,340. Yang kedua X2.2 terhadap variabel 2, yaitu nilainya 0,622. Yang ketiga X2.3 terhadap variabel 2, yaitu 0,481. Dan yang keempat X2.4 terhadap variabel 2 nilainya 0,310. Yang kelima X2.5 terhadap variabel X2 adalah nilainya 0,577. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa hampir semua nilai percent correlation lebih besar dari R tabel, yaitu 0,325, dan seluruh nilai signifikannya atau 2 trili lebih kecil dari 0,01. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel X1 dan X2 dinyatakan valid.
Saya akan menjelaskan uji validitas untuk variabel Y, yaitu minat beli. Oke, selanjutnya kita klik Analyze, lalu klik Correlate, lalu klik Beref. Lalu kita pindahkan Y1, Y2, Y3, dan variabel Y. Lalu kita klik OK. Ini hasil uji validitas untuk variabel Y, yaitu minat beli. Dan juga ini R hitung lebih besar dari R tabel, keterangannya valid. Bisa dilihat hasil uji validitas untuk variabel Y, yaitu minat beli. Hasil uji validitas dapat dilihat pada kolom antara variabel Y1, Y2, dan Y3 terhadap variabel Y pada tabel output SPSS. Nilai yang digunakan adalah percent correlation. Nilai percent correlation dibandingkan dengan R tabel, jumlah responden adalah 63. Maka DF sama dengan N kurang 2 sama dengan 61. Berdasarkan tabel R, nilai R tabel untuk DF61 pada taraf signifikansi 0,01 atau dua arah adalah 0,325. Bisa dilihat dari tabel distribusi R. Berikut nilai percent correlation yang didapat dari hasil SPSS. Yang pertama, korelasi Y1 dengan variabel Y sama dengan 0,867. Yang kedua, korelasi Y2 dengan variabel Y sama dengan 0,759. Yang ketiga, korelasi Y3 dengan variabel Y sama dengan 0,724. Karena semua nilai percent correlation lebih besar dari R tabel 0,325 dan nilai signifikansi sig2 mean Taylor lebih kecil 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan Y1, Y2, dan Y3 dinyatakan valid. Artinya, pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat digunakan karena sudah memenuhi syarat validitas. Saya Maulidina Putri dengan NIM 64232592. Di sini saya akan membahas mengenai uji reliabilitas. Apa itu uji reliabilitas? Uji reliabilitas ialah uji di mana kita akan mengukur konsistensi atau stabilitas hasil pengukuran suatu instrumen dalam mengukur variabel tertentu. Instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang konsisten walaupun digunakan berulang kali. Adapun persyaratan dari uji reliabilitas ini ialah nilai Cross-Bench alpha harus lebih dari 0,6. Baik, di sini saya akan melakukan uji reliabilitas dari 63 responden yang kami dapatkan. Ini adalah data-datanya. Lalu kita pilih Analyze, kita klik Scale, lalu kita pilih Reliability Analyze. Kita pindahkan variabel X1.1 hingga variabel X1.5 ke sebelah kanan. Lalu kita klik statistik dan kita centang scale if item delete. Lalu kita klik continue. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil uji reliabilitas dengan Cross-Bench alpha 0,8. Selanjutnya, kita masuk ke uji reliabilitas untuk X2, yaitu harga. Di sini kita klik Analyze, lalu kita klik Scale dan pilih Reliability Analyze. Lalu kita pindahkan yang tadi variabel X1.1 ke sebelah kiri.
Dan kita pindahkan variabel x2.1 hingga x2.5 ke sebelah kanan. Lalu kita klik statistik, kita centang scale item delete, lalu kita klik continue, kita klik OK. Ini adalah uji reliabilitas untuk X2, yaitu harga memiliki Crown Bench alpha sebesar 0,8. Bisa kita lihat pada kolom Crown Bench alpha terdapat nilai 0,866 untuk variabel X1 atau brand image. Nilai ini lebih besar dari 0,60. Kemudian pada kolom Crown Bench alpha untuk variabel X2 atau harga sebesar 0,835, nilai ini juga lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliable. Di sini saya ingin menjelaskan uji reliabilitas variabel Y. Syarat uji reliabilitas yaitu nilai Crown Bench alpha sebesar 0 lebih dari 0,6. Pertama di sini kita klik analyze terlebih dahulu. Kita masuk ke scale, kemudian kita pilih reliability analyze. Kita pindahkan semua variabel Y sampai Y3, Y1. Kita klik statistik. Di sini kita centang scale if item delete, lalu kita klik none, kemudian kita continue. Kemudian kita klik OK. Berikut adalah hasil uji reliabilitas variabel Y atau minat beli. Bisa kita lihat pada bagian kolom Crown Bench alpha terdapat nilai 0,796 untuk variabel Y, yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil yang didapat, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliable. Sekian pembahasan kami mengenai uji validitas dan reliabilitas. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.